Kesimpulan dari yang sudah kita dapatkan tadi adalah kita bisa menyimpulkan di sini bahwa unsur-unsur dalam golongan tertentu memiliki kecenderungan yang berbeda-beda. Misalnya di sini untuk golongan 1A, 2A, dan 3 memiliki kecenderungan melepaskan elektron. Artinya unsurnya itu akan memiliki muatan positif. Nah, unsur yang bermuatan positif ini umumnya terjadi pada unsur yang bersifat logam. Nah, sementara untuk golongan 567 ini memiliki kecenderungan menerima elektron. Menerima elektron dalam hal ini, sifat unsurnya atau jenis unsurnya seperti ini, X minus atau misalnya di sini ya, saya menuliskan X3 minus atau kalian boleh menuliskan juga X minus 3. Bebas, ini tidak ada aturan untuk penulisannya harus seperti apa. Perhatikan, 567 semakin dekat dengan golongan 8A, maka semakin kecil kemungkinannya untuk menerima elektron. Nah, untuk golongan 567 memiliki jenis unsur atau umumnya terjadi pada unsur-unsur yang bersifat non-logam. Nah, sedangkan golongan 8A, golongan 8A ini saya memberikan warna berbeda, artinya golongan 8A ini memiliki keistimewaan atau daya pembeda. Pada umumnya, golongan 4A ini lebih cenderung ke pemakaian bersama atau lebih ke ikatan kovalen. Sedangkan golongan 8A seperti yang kita ketahui bersama bahwa golongan 8A itu sama dengan unsur-unsur yang sudah stabil atau golongan yang menjadi patokan bagi unsur golongan 1 sampai ke golongan 8A. Maksudnya 7A. Lanjut. Nah, dari data itu kita bisa mengetahui bagaimana struktur Lewis dari unsur-unsur setiap golongan. Perhatikan, di sini saya memberikan data dari golongan 1 sampai ke golongan 8A. Kalau misalnya golongannya sama dengan 8A, maka titik-titik di sekitarnya sama dengan 8. Kenapa demikian? Karena golongan di sini, ya, yang 8 ini sama dengan elektron valensi dari si unsurnya. Jadi elektrovalensi itu sama dengan golongannya. Kalau misalnya elektrovalensinya 8, berarti golongannya sama dengan 8. Kalau misalnya golongan 8, maka titik-titik di sekitarnya sama dengan 8. Ya, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan perlu kita ketahui bersama bahwa titik-titik ini tidak boleh ditumpuk pada satu tempat saja atau satu sisi saja. Karena titik-titik ini harus disebarkan di sekitar unsur. Di sisi kiri, kanan, atas, bawah. Itu harus kita sebar. Ya, nggak boleh ditumpuk ke kiri saja ataupun ditumpuk ke kanan saja, tidak boleh. Jadi harus disebar. Ya. Kemudian ini untuk golongan 8A. Karena 8A punya 8 elektrovalensi, berarti di sini ada 8 titik-titik. Nah, setelah saya sebar, ternyata masing-masing elektronnya itu berdampingan. Nah, kalau mereka sudah berdampingan dan bergabung seperti ini, berarti mereka berpasang-pasangan. Yang artinya di sini golongan 8A ada 4 pasang elektron. 4 pasang artinya 8 elektron bebas. Ya. Satu pasang elektron ini sama dengan 2 elektron bebas. Ya. 2 elektron bebas yang digabungkan. Yang namanya satu pasang artinya ada 2. Ya. Kayak sendal, satu pasang berarti ada kiri dan ada kanan. Enggak hanya kiri saja, enggak hanya kanan saja, tapi ada kiri dan ada kanan. Begitu juga dengan elektron. Yang namanya satu pasang elektron berarti ada elektron bebas A dan elektron bebas lainnya kemudian digabung menjadi satu pasang. Ya. Begitu juga untuk golongan 7A. Ya, ini sekarang ke golongan 7A. Golongan 7A di sini karena golongannya ada 7, artinya elektrovalensinya ada 7. Elektrovalensinya 7 berarti titik-titik di sekitarnya sama dengan 7. Pertama-tama di sini cara menggambarkannya begini. Pertama-tama kalau ada elektrovalensi 7, saya memberikan titik-titik dulu di sekitarnya. Berarti di sini menjadi 1, 2, 3, 4. Nah, bentuknya begini, saya tulis dulu, saya sebar 1, 2, 3, 4. Kemudian yang sisa 3-nya lagi, ini bebas saya mau naruh di mana. Misalnya di sini saya naruh di bagian sini, kemudian di bagian atas,
dan di bagian kanan. Berarti di sini unsur di sisi kirinya ada 2 elektron. Maaf, ini saya perbaiki ya. Unsur di sisi kirinya ada 2 elektron, di sisi kanannya atau depannya ada 2 elektron, di sisi atasnya ada 2 elektron, dan di sisi bawahnya ada 1 elektron. Nah, yang ini saya sebut sebagai elektron yang berpasangan. Ya, elektron yang berpasangan. Sementara yang ini saya sebut dengan elektron bebas. Artinya dia boleh mau mengikat siapapun atau boleh berpasangan dengan siapapun. Makanya disebut dengan elektron bebas. Ya. Selanjutnya ke golongan 5A. Maaf, 6A maksudnya. Golongan 6A berarti elektron valensi 6, artinya elektron di sekitarnya ada 6. Berarti di sini ada X. Saya sebar dulu masing-masing di sekitar unsurnya. Berarti di sini 1, 2, 3, 4. Berarti sisa 2 lagi. Nah, yang 2 ini misalnya saya taruh di bagian atas sama di bagian bawah. Ya, boleh seperti ini, tidak harus seperti yang digambar ini. Maka yang unsur golongan 6A berarti punya elektron berpasangan di atas kepalanya dan di bawahnya. Sementara di kiri dan di kanannya ada elektron bebas. Ya. Begitu juga untuk golongan 5A. Golongan 5A berarti di sini saya menuliskannya seperti ini, X. 5A artinya elektron valensi 5, berarti titik-titiknya sama dengan 5. Maka saya tuliskan dulu titik-titiknya. 1, 2, 3, 4. Sisa 1. Satunya saya bebas mau taruh dimanapun. Intinya dia tidak boleh ditaruh di tempat yang tidak ada unsur elektron lainnya. Maaf, maksudnya seperti itu ya. Ya, yang satu ini saya tidak boleh naruh di sini, gak di sini, gak di sini. Pokoknya harus berdempetan sama elektron lainnya. Misalnya, saya letakkan di bagian bawah. Ya kan? Berarti unsur golongan 5A ada elektron bebas sebanyak 1 dan itu letaknya di bawah. Mohon maaf, elektron berpasangan sebanyak 1, sementara elektron bebasnya itu ada 3. Ada di sisi kiri, kanan, dan atas. Ya, ini disebut dengan elektron berpasangan. Maaf, berpasangan. Sementara ini elektron bebas. Begitu juga untuk golongan 4A sampai ke golongan 1A. Karena 4A hanya punya elektron valensi 4, berarti titik-titiknya hanya ada 4. Artinya di sini dia tidak mendapatkan elektron berpasangan. 3A, 2A, 1A juga demikian. Ya. Ingat, kalau elektron valensinya hanya misalnya di sini 3, maka titik-titiknya hanya boleh ada 3, tidak boleh ada 4, tidak boleh ada 5. Intinya titik-titik ini nggak boleh ditambah dan nggak boleh dikurang. Ya, tergantung daripada si reaksinya seperti apa. Ya, intinya di sini kalau misalnya dia ada 3A, berarti titik-titiknya hanya boleh ada 3, tidak boleh lebih dari situ. Begitu juga untuk golongan 2A dan 1A. Yang artinya di sini kesimpulan dari materi ini adalah golongan itu sama dengan elektrovalensi. Elektrovalensi itu sama dengan jumlah elektron yang ada di sekitar unsur-unsurnya.